Halo semuanya, selamat datang di Metallicast Material Metallurgical Podcast Season 3, di mana kita bakal membahas hal-hal yang berhubungan dengan dunia material dan metalurgi nih. Bareng aku, Zalfa, mahasiswa TMM Angkatan 2024. Dan aku, Aditya, dari mahasiswa TMM Angkatan 2024. Dan pada podcast kali ini, kita akan membahas topik yang sangat out of the box sekali nih. Dan pastinya bakal seru banget. Bener banget, karena kita tuh mahasiswa fokus sama hal akademik doang gak sih, Dit? Makanya kita kayak, merasa nge-stuck sih. Dan untuk ngebahas hal itu, kita membawa sebuah tamu spesial. Benar banget. Seorang spesial nih. Mungkin bisa kita sambut bareng-bareng kali ya, Dit. Okay. Kepada Kak Muhammad Arya dari TMM Angkatan 2022. Halo Kak Arya. Karya gimana nih kabarnya? Pasti kakak Bener. lagi sibuk-sibuknya TA nih pasti. Asli sih Kak. Waduh, TA. Baru juga mulai sebenarnya. Baru mau mulai ngerjain TA. Di sekarang sih semhas kan, mau semhas jadi bab 4 dan 5. Jadi sekarang baru mau mulai pengujian. Pengujian. Tapi ya maksudnya kakak ini kan hektik banget ya Kak, berarti lagi hektik lah ya. Tapi menyempatkan loh untuk datang ke sini sebagai narasumber lah. Kita sangat amat keren sih Karya ini. Cuma mungkin kita jadi penasaran sih Kak, maksudnya dengan kesibukan kakak selama ini gitu, karena lagi yang berhubungan sama dunia akademik gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak kegiatan di luar akademik yang pernah kakak lakukan? Kakak coba awalnya kakak coba-coba terus ternyata worth it tuh. Mungkin bisa diceritakan Kak. Cukup panjang sih sebenarnya. Wah, cerita Iya, siap berbagi pengalaman. Benar. Oke, mungkin dari awal nih, awal banget. Ya Kak. Dari awal sebenarnya masuk kuliah sebenarnya tuh nggak ada niatan buat masuk kuliah, kayak pengen kerja. Karena kayak ada masalah keluarga yang diharuskan untuk bekerja. Nah, karena di SMA eligible, jadi teman-teman kayak semangatin, ayo kuliah. Ya udah, baru cari satu teman yang nyaranin buat masuk di TMM. Kenapa TMM? Karena di sana bilangnya jurusan banyak pertambangan. Wih, keren nih, jurusan pertambangan nih. Siapa sih yang nggak mau kan? Bener. Ya udah, baru tes lah. Cari tahu TMM. Nah, sekalinya ada video perkenal TMM membahas tentang membahas tentang gigi tiruan. Loh, kok pertama banget ini membahas gigi tiruan. Nah, jadi kayak pengen kuliah di kedokteran. Kayaknya ini deh. Kayaknya ada kedokterannya. Ya udah, daftar di situ. Hoki keterima. SMPTN. Oh. Nah, baru keterima. Ya udah, dari situ mau enggak mau kuliah sambil kerja. wah. Nah di situ kan seiring berjalannya waktu kayak semester 1, semester 2, nah pas di situ ada cutting 19. Bukan ngajakin, kayak ngasih tahu ada lomba atau ada lomba tentang wirausaha. Nah, memang basicku kan di wirausaha. Terus ada temanku juga nih ngajakin 5 orang, awalnya 3 orang ngajakin. Ya udah, langsung kita gabung jadi satu tim di situ. Nah, cari tahu usaha apa yang bisa kita lakukan buat bisa bukan ikut lomba itu, bukan lomba sih, kegiatan wirausaha. Nah, kegiatannya itu P2MW, program pembinaan wirausaha mahasiswa. Mahasiswa wirausaha, kebalik, sorry. Nah, di situ awalnya kan karena jadi yang 3 orang jadi 4 orang nih, 4 orang. Nah, yang 4 orang ini kita cari tahu usaha apa aja yang bisa kita jalanin. Nah, salah satunya dibimbing langsung sama Cutting 19, Kak Panji sama Kak Yogi, satu lagi Kak Fadli. Nah, di situ dia yang nyaranin lomba itu. Baru kita lanjutin lah tiap malam kayak bikin proposal, karena itu kan pakai proposal kan, kita bikin proposal. Nah, pas di situ langsung daftar, lolos internal, alhamdulillah lolos, langsung keterima, dapat pendanaan. Nah, di situ pas pendanaan kita mulai kayak kita dikontrak 4 bulan.
laporan tiap bulan. Nah, alhamdulillah lolos KMI Expo. Baru, nah karena di situ lolos KMI Expo, pengen coba lagi di tahun depan. Nah, pas di tahun depannya terus malah kayak enak banget lah dapat uang pendanaan tuh lumayan lah, alhamdulillah. Minimalnya 10 sampai 20 satu tim. Nah, di situ makanya minat banget sama kegiatan wirausaha ini karena ngebantu mahasiswa yang pengen menambah uang jajannya biar nggak minta sama orang tua. Jadi kayak aku punya uang, aku dapat pendanaan nih dari Kemendikbud. Jadi bersyukur banget kita dapat pendanaan dari Kemendikbud buat bisa ngembangin usaha dari tahap awal sampai berkembang, sampai kita ngejalanin bisnis itu. Nah, jadi kegiatannya agak capek sih menurutku sih, karena sekolah, kuliah sambil kerja, sambil ngembangin usaha, bangun bisnis. Nah, untungnya punya tim yang timnya itu kan ada 5 orang kan, jadi setiap 5 orang itu memiliki punya fungsi apa sih namanya, job desk-nya masing-masing. Nah, ada yang pintar Excel, ada yang ngembangin usaha, ada yang bikin proposal, ada balance yang, ya pokoknya satu tim itu harus bisa gerak semua biar bisa usaha itu berjalan lancar, biar bisa intinya tuh ke KMI Expo. Nah, di situ. Jadi punya banyak kegiatan, misalkan kita nggak aktif di akademik, kita punya kegiatan lain di luar akademik yang bisa menonjolkan kita itu TMM punya kesibukan yang bernilai apa ya? Kesibukan yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, bermanfaat bagi orang itu dengan wirausaha. Jadi nggak cuma akademik aja yang dipikirin terus jadi capek ya. Iya, betul sih Kak. Betul sih. Wah, keren banget sih Kak. Jujur. Asli keren banget. Nah, tapi Kak, dari Kakak mengikuti banyak, kan ada akademik, ada praktikum juga kita kan. Nah, itu Kakak ngejalanin PDWM-nya itu gimana? Kayak ngebagi waktunya. Pasti kan TMM juga sibuk-sibuk juga kan? Iya, itu dari awal ya, dari semester 2 kayaknya. Dari semester 2, semester 3 sampai semester 5. Itu full kegiatan P2MW 2 kali. Jadi dari semester 2 kita bagi waktu buat akademik, buat belajar, buat wirausaha, sama kayak lapak yang lain-lain. Jadi kalau kuliah itu kan ada jamnya masing-masing kan, jamnya yang sudah kayak dari pagi sampai sore, dari siang sampai sore. Nah, jadi paginya misalkan kosong, kita buat wirausaha itu, jalanin bisnis paginya, malamnya juga bisa menjalani bisnis. Jadi diseling-seling, atau bisa sambil kuliah juga, sambil bimbingan sama dosen pembimbing, sama ada kegiatan-kegiatan yang diwadahi sama kampus dari TK juga, jadi kita bisa ngikutin di situ. Sebenarnya banyak sih dikorbanin kayak akademik, misal kita lagi jalanin bisnis pagi-pagi, ngembangin usaha bisnis itu pagi-pagi jam 10 sampai jam 12. Nah, sedangkan ada kelas jam 1. Nah, tiba-tiba di jam 12 ini kerjaan kita belum selesai. lebih sering gitu, kadang jam 1 itu kayak telat 15 menit. Nah, itu. Jadi kalau kita sambil bisnis juga yang dikorbanin, akademik juga sih sedikit sebenarnya. Jadi harus memang betul-betul bisa ngebagi waktu. Nah, chaos banget sih kalau nggak bisa bagi waktu. Malam juga bisa, kayak malam jam 9 ya. Jam 9 tuh selesai kerja, malam baru bisa kita kerjain tugas. Karena kan ada deadline jam 12 malam. Itu kejar banget itu. Iya sih. Wah, cool banget ya jujur. Tapi mungkin boleh sih Kak, kayak kita penasaran dengan Kakak kan ikut P2M itu berarti ada produk yang Kakak hasilkan kan? Iya. Mungkin bisa di-spill lebih detail lah Kak, produknya itu produk apa dan kenapa bisa Kakak kepikiran untuk menggunakan produk itu sebagai produk yang dihasilkan buat P2M ini gitu. Oke. Oh ya, kayak di awal tadi kan satu tim itu kan ada 5 orang kan. Nah, kita cari tahu produk apa yang bisa kita jual yang sesuai sama TMM. Jadi aku kan
saraninnya pembuatan gigi tiruan. Kenapa gigi tiruan? Karena ada biomaterial. Kan ada mention juga biomaterial, material bio. Ada di TMM. Yang satu mau cuci sepatu atau laundry dan lain sebagainya, kayak udah masuk di TMM nih. Baru karena sudah dapat dapat satu, jadi ada diskusi juga sama Cutting 19, dibimbing langsung sama mereka, ya alhamdulillah baru bisa sampai lolos ke internal, sampai lolos pendanaan. Nah di situ baru apa tadi, sorry, di spill produk. produknya. Produknya. Nah, jadi produknya itu gigi tiruan. Nah yang pertama judulnya sebenarnya sama sih. Kalau untuk judulnya Dentur Teknologi Kalimantan. Kalau yang pertama itu Identik Innovation Dentur in Kalimantan. Jadi kayak ada ciri khas kayak Kalimantan. Karena kita kan dari Kalimantan. Kayak sebenarnya kalau judul itu nggak perlu panjang. Kalau di P2M ini, karena yang ku tahu rata-rata judulnya itu pendek-pendek semua, kayak singkatan-singkatan, kecuali kalau kayak judul TA baru kan panjang-panjang. Tapi kita kan wirausaha, jadi harus yang bukan aneh, harus yang beda sendiri, yang unik lah, yang bisa orang lain itu kayak kepo, pengen penasaran nih ini apa. Nah jadi kita bikin singkat buat judulnya Dentek ya, Dentur Teknologi Kalimantan, yaitu di bidang manufaktur pembuatan gigi tiruan. Nah gigi tiruan itu berbahan akrilik. Nah akrilik itu salah satu material yang aman dimasukkan ke dalam tubuh, yaitu PMMA, polymethyl metaklirat. Salah satu biomaterial yang aman dimasukkan ke dalam tubuh. Kayak misalkan kalau bingung kayak implan, material kayak implan, biasanya ada implan logam, implan kayak dimasukkan ke dalam tubuh, kayak dia harus diterima di dalam tubuh, nggak boleh toksik, nggak boleh beracun. Nah salah satunya yang aman itu yang bisa kita buat itu gigi tiruan. Nah gigi tiruan kan biasa kita lihat orang tua kita ada yang pakai kan, atau kakek nenek kita yang pakai. Nah di situ karena khusus dari Balikpapan nih pembuatan gigi tiruan yang mahal. Nah maka dari itu kita bisa membantu masyarakat menengah ke bawah nih yang pengen menggunakan gigi tiruan agar bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Kayak misalkan dia makan bisa lebih cepat, lebih enak, atau lebih pede. Iya, kan ada teman kita kan dari SMA, SMP yang sudah ompong kan, jadi kita bisa bantu dari pembuatan gigi tiruan itu. Jadi kita buat sendiri, pembuatan gigi tiruan itu buat sendiri dari bahan akrilik, heat cure, dengan metode heat cure, dipanaskan. Wow, keren banget ternyata. Sama ini sih Kak, kalau misalkan tadi kita bilang Kakak ada lolos kan di PDM ini. Nah setelah lolos nih dana cair itu kita harus ngelakuin apa dari Kakak? Mungkin banyak orang-orang juga kan yang bingung lah harus cair dananya ngapain ini? Iya. Nah itu kan ada RAB, dana itu dikasih ke kita, diberikan ke kita untuk dibelanjakan RAB. Itu pembelanjaan alat dan bahan sebagai modal. Nah modal itu harus dibelanjakan sesuai dengan RAB yang telah ditentukan sama kita. Kita bikin RAB nih, misalkan kita beli bahan ini 500.000, jadi setiap bahan atau setiap alat itu nggak boleh lebih dari 1 juta. Jadi kita beli alat dan bahan itu sesuai dengan RAB. Misalkan beli panci buat pemanasannya, atau beli bahan pembuatan gigi tiruan, kita beli semuanya. Setelah dibeli baru kita buat. Nah itu kan harus dibuktikan dengan nota pembelanjaan. Nah dari situ baru kita diproses, dari hasil penjualannya itu yang baru kita manfaatkan sampai sekarang. Nah di situ baru karena sudah lolos tahun pertama, dari hasil penjualan P2MW tahun pertama, jadi kita pengen buat material baru, material yang lebih kuat daripada material sebelumnya. Nah makanya kita ikut lagi di tahun berikutnya. Nah karena kayak
kalau kita ikut sekali terus nanti masa kita mau jadi mahasiswa kupu-kupu. Bener-bener. Kecuali kalau kita ikut kayak himpunan organisasi yang lain baru. Nah kita kan sebenarnya malas ikut organisasi, jadi kita harus punya kesibukan yang lain biar nggak kupu-kupu. Sebenarnya itu kayak kupu-kupu juga, pulang kuliah pulang ke rumah, bukan pulang ke rumah kayak pulang keluar buat ngerjain bisnis. Yang lain kan pulang kuliah organisasi. Nah kalau kita pulang kuliah ngejalanin bisnis. Kalau tadi kupu-kupu kuliah pulang nih kuliah bisnis. Iya. Betul. Keren sih. Tapi berarti tuh Kak, maksudnya setelah kita selesai pendanaan gitu, berarti sampai sekarang itu walaupun misalnya nggak lanjut tuh, tetap jalankah bisnisnya atau bagaimana? Seharusnya berjalan bisnisnya. Selesai pendanaan kan sudah didanai, masa kita berhenti di situ? Harus dilanjutin dong sampai sekarang. Nah makanya sampai sekarang itu usahanya masih berjalan. Masih berjalan sampai sekarang dengan material yang baru. Nah, mungkin boleh tahu sih Kak, material yang baru ini apa? Kenapa alasan Kakak memilih material itu? oh iya, untuk material yang pertama itu kan dari bahan akrilik PMMA. Nah itu dia sifatnya getas. Getas itu kayak mudah patah, kaku, mudah patah. Nah gimana caranya biar material ini nggak mudah patah? Jadi kita cari bahan yang lain, didapatkan bahan nilon termoplastik. Sama-sama termoplastik sebenarnya, tapi dia bahannya lebih fleksibel. Misalkan HP ini bahan yang pertama. Nah terus kita bikin bahan yang selanjutnya, dia bisa ditekuk. Kayak HP Z Fold. Oh iya. Nah, bedanya di situ, dia bisa ditekuk, jadi lebih lentur, lebih nyaman digunakan. Jadi misalkan jatuh ke lantai dia nggak pecah bahan nilon itu. Sumpah kepikiran loh. Iya. Keren banget, kepikiran loh. Tapi bahan yang kedua itu didapatkan dari hasil penjualan di P2M yang tahun pertama. Nah jadi kita beli alat dan beli bahan dari hasil penjualan yang pertama untuk membuat produk yang lebih baik dari sebelumnya. Keren. Itu hal apa ya Kak yang membuat Kakak nih konsisten dan mengikuti P2M 2 kali? Konsisten sebenarnya dari tim yang solid. Jadi relasi kita tuh harus banyak sebenarnya. Nah jadi dari yang awal kita sudah ngebentuk tim yang solid. Nah jadi kita kayak pengen coba lagi karena maksimalnya itu kan 2 kali. Nah kita di semester 3 atau 4 ya 3 kita daftar lagi, alhamdulillah lolos yang kedua. Nah di tim yang sama. Sudah klop banget tuh ya. Ya, karena kemarin kan sebenarnya mau daftar PKM karena yang daftar kan banyak banget kan. Banyak banget yang daftar PKM, jadi P2B yang daftar lebih sedikit, kayak lebih dari setengahnya. Tapi dana yang didapat lebih banyak. Pengennya di situ. Dana yang didapat lebih banyak sama yang daftar sedikit. Jadi saingan kita tuh lebih sedikit daripada yang banyak. Daripada PKM. PKM kan saingannya banyak, tapi lebih terkenal. Kalau misalnya kita lolos PKM kan, lolos PKM jadi lebih terkenal. Kalau P2M kan masih belum kayak nggak seterkenal PKM, tapi dananya yang didapat tuh lebih banyak. Nah, jadi itu bisa kita manfaatkan lagi. Kayak nambah uang jajan dari hasil penjualan, jadi lebih sibuk dengan bisnis. Tapi nggak apa-apa, lebih baik itu karena kita bisa nambah uang jajan. Iya sih, betul. Karena sambil kuliah juga. Iya. Daripada minta lebih terus sama orang tua. Betul sih. Makanya bisa sampai meneliti tuh kok banget sih. Kuliah sambil usaha sih. Iya sebenarnya, keren kan. banget. Aduh. Jujur ya nggak bisa sih berhenti berkata ini keren banget. Kayaknya aku 1000 kali dia bilang keren ya. Karena keren banget jujur. Soalnya kayak
pas gitu loh Kak, maksudnya kakak wirausahanya dapat, tapi keilmuan TMM juga dapat. Kadang kan kalau misalnya kita PDM gitu kita mikirnya apa yang paling mudah, apa yang paling kita bisa lah. Cuman dari tadi kakaknya highlight yang berhubungan sama TMM. Iya. Keren sih. Keren sih. Itu sih yang Betul. lanjut. Mungkin apa yang kamu penasaran lagi dari kakaknya tuh Mungkin ini sih Kak. Saya sih lebih penasarannya gimana mendapatkan tim yang sebegitu hebatnya. Benar. Nah, Karena selain itu. dari apa yang mau kita buat, kita butuh tim yang bagus tadi kan, Iya, buat betul. bisa klop banget Iya. tipsnya gitu kan, dapet tim Iya. yang bagus. Kalau dari pengalamanku sebenarnya dari awal tuh kita nggak begitu kenal. Kayak misalkan kita baru masuk di semester 1, semester 2 itu kan masih belum kenal banget kan. Nah karena dari situ kita terpaksa kayak ikut satu tim ini kayak terpaksa. Tapi tujuan kita sama. Satu tujuan, walaupun kita nggak begitu kenal, 1 hari 2 hari langsung akrab, langsung kayak sudah kayak keluarga lah. Jadi makanya dari itu karena tujuan yang sama, pengen lolos, pengen dapat pendanaan, pengen berprestasi misalnya. Nah di situ kalau cari tim yang bisa kayak bisa semuanya, bisa bagi-bagi job desk. Kayak yang satu ini bagian A, bagian B, bagian C. Jadi bisa Melengkapi. mengisi semuanya, melengkapi. Iya. Nah, yang paling penting itu sebenarnya di bagian Excel. Karena banyak perhitungan karena itu kan wirausaha, jadi kayak kita main di angka. Ya, Excelnya juga. rumus Excel atau kita beli bahan ini. Banyak kan yang beli bahan. Jadi harus kita buat tabel-tabel Excel. Kita kan awal masih semester 1, semester 2 Iya. dari SMA, basicnya Excel itu kan kayak cuman bisa lihat-lihat data aja. Kita belum bisa bikin tabel sebanyak itu. Ya kebetulan ada teman kita, satu tim kita yang bisa Excel. Jadi itu yang bisa mempercepat pengerjaan proposal. Karena proposal itu kan kayak dikasih waktu, kita bikin proposal satu bulan. 1 bulan pendaftaran, jadi selama 1 bulan kita bikin proposal itu. Nah, pas sudah hamin biasanya orang-orang kerjain kan hamin 2 minggu atau hamin 1 minggu kan. Nah kita dari jauh-jauh hari karena sudah lengkap nih, tim sudah lengkap, sudah tahu semua. Sudah perfect lah. Jadi cuman di akhir-akhir kita nggak telat ngumpul. Aduh, itu sih ya. Kalau dulu kayaknya dulu masih ada perpanjangan waktu, misalkan tanggal 30 terakhir masih bisa dipanjangin lagi sampai tanggal 2. Kayaknya gitu deh. Enggak, masih tetap tepat waktu deh kayak dulu. Jadi nggak ada extend lain. Iya, Nggak ada extend. Kalau sudah telat daftar tahun depan. Iya, masa tahun udah harus tahun depan. Yang penting itu sekarang kalau dulu kan kita daftarnya di web kan. Kita isi dulu sembarang walaupun kosong kayak cuman angka 1. Yang penting itu kan kita isi. Karena kalau misalkan kita masukin satu-satu itu kan refresh, jadi lebih banyak makan waktu. Teman juga banyak ada yang telat gitu karena kayak ngisi langsung full semuanya, karena itu bisa masukinnya satu-satu. Bukan kita ngirim proposal dalam bentuk PDF, bukan. Kayak misalkan latar belakang masukin satu, latar belakang terus tujuannya masukin lagi. Itu jadi makan banyak waktu. Jadi kayak awal itu masukin satu. Yang penting sudah terisi, berarti tinggal masukin karena sudah ke input. Nah kalau masukin satu-satu kayak takutnya nanti keluar login lagi. Yang terpenting memang tim yang solid. Harus pintar-pintar cari tim. Itu loh. Nah kak kan sudah dapet tim nih kita. Nah terus yang pembagian job desk biar efisiennya gimana? Biar kita tuh semua tuh nggak numpang nama aja. Oke. Nah, di situ banyak kayak gitu ya. Iya. Kalau dari pengalaman pribadiku nih, karena itu kan ide dari usaha pribadiku. Jadi yang lain kayak ada yang bagian pemasaran, ada yang bagian Excel tadi, ada yang bagian bahan bakunya. Pokoknya dia bertanggung jawab dengan pemasaran. Yang penting itu pemasaran sama Excel. Minimal banget 3 orang, kan dari 3 sampai 5 orang. Nah, kalau minimalnya itu 3
3 orang. Jadi satu yang bagian Excel, satu bagian pemasaran, satu ide. Nice. Itu minimal banget. Nah kalau mau yang lebih perfect 5 orang. Jadi ada yang nge-backup. Iya sih. Nah kalau 3 orang harus dikerjakan jauh-jauh hari. Kayak 3 orang ini harus satu tujuan, satu hati. Satu kepala juga. Nah, betul. Makanya tim itu ada 5 orang. Jadi kalau misalnya 3 orang yang kerja kan semuanya pasti. Iya, pasti. Nah kalau 5 orang itu lebih gampang. Tapi penasaran sih Kak, maksudnya kan kakaknya berarti udah ikut PDM 2 kali. Kira-kira nih Iya. kalau dikasih kesempatan, kakak mau gak sih maksudnya apa bahasanya mentoring adik-adik yang mau ikut PDM lagi? Dan kalau kakak tertarik, kira-kira produk seperti apa yang akan kakak sarankan? Apakah kakak akan tetap menjunjung coba kita gambarkan TMM di P2MW ini? Oke. Kalau pengen ikut lagi, karena sekarang kan sudah semester akhir ya sudah nggak bisa kan. Jadi kita harus mentoring yang sudah pernah ikut atau yang sudah pernah ikut, yang sudah didanai mau nggak mau, bukan mau nggak mau. Jadi kita harus berbagi ilmu ke yang pengen coba hal baru kayak ikut P2MW atau ikut yang lainnya, karena kan itu kan sifatnya proposal. Nah jadi banyak sih cutting yang sudah pernah ikut kayak gitu, P2MW, PKM atau KTI juga, karya tulis ilmiah. Sama dosen TMM nih, yang paling penting itu dosen TMM itu semua serba bisa. Jadi dosen pembimbing pasti dibimbing, bukan cuma cutting tapi dosen pembimbing, dosen dari TMM. Yang paling penting itu dosen dari TMM sama pembimbing. Kalau kita mentoring cuman ngasih pengalaman aja, kayak misalkan bagian bab 1 itu latar belakang diisi apa, bantu idenya juga, kayak tujuannya kita bikin usaha ini apa, terus RAB-nya itu gimana, sama cash flow pengeluarannya. Itu sih yang susah. Tapi kalau kalau sama dosen dia kan lebih berpengalaman tentang dunia dunia luar, dunia kerja. Pasti kan lebih berpengalaman lagi dari kita yang baru pernah terjun sekali aja. Nah, jadi dibantu dengan dosen dan juga cutting yang sudah pernah ikut sebelumnya. Jadi kayak kita sudah punya apa ya? Orang dalam lah. Bukan. Jadi kita nggak ngerjain sendiri. Jadi kita punya apa sih namanya itu? Bantuan kah? Bantuan kok. Karena sudah ada fasilitas lah. Fasilitas dari kakak tingkat yang sudah pernah ikut, sama fasilitas dari dosen buat ngebimbing proposal. Nah, jadi kita nggak sendirian, nggak cuma satu tim, dibantu sama kakak tingkat dan juga dosen. Jadi nggak bakalan susah kok kalau ikut P2MW atau PKM, KTI, pasti ada yang membantu. Karena prestasi dari TMM itu banyak. Iya, banyak banget. Apalagi dosennya. Iya, apalagi dosennya. Dosen rata-rata S2, S3. Penelitiannya banyak juga. Jadi nggak perlu khawatir kalau tentang proposal, karena ada dosen sama mentoring yang siap. Nah Kak, tapi juga nih kan kakak udah mengikuti P2MW, udah selesai juga. Apa benefit apa yang kakak rasain nih sampai sekarang, bahwa kakak nih nggak akan menyesal, kayak nggak menyesal kalau ikut ini. benefit yang pertama itu pasti prestasi kan. Kita masuk ITK bukan cuma akademik, tapi pengen diposting di IG ITK. Impian sih itu ya. Siapa yang nggak mau fotonya masuk ke IG official ITK. Betul sih. Apalagi di Hima official Hima, Himpunan sama TMM. Jadi 3 grup itu masuk semua. Superstar sih. Itu impian. Yang kedua, cuannya dari hasil penjualan. Sama setelahnya pasti kan kita lebih banyak kenal orang, relasi lebih banyak, karena dari P2MW itu kan ada KMI Expo kan. KMI Expo, kalau kita sudah lolos KMI Expo pasti kita bukan keluar kota, diadain offline acara puncaknya. Jadi se-Indonesia, seluruh kampus di Indonesia yang lolos KMI itu
tergabung jadi satu. Jadi kita bisa kenalan dengan ITB, ITS, dari Papua, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, ada juga dari Papua juga ada. Jadi kita relasi tuh banyak. Relasi banyak. Iya, yang penting tuh relasi. Iya sih, penting sih. Penting banget. Penting banget itu apalagi dunia kerja tuh. Dunia kerja Butuh lagi. relasi. Iya sih. Aduh, jujur keren banget, jujur. Aduh, ngomong keren lagi nih kan. Aduh, tapi semoga ya setelah maksudnya mendengar cerita dari Kak Arya ini lahir lagi lah ke Arya berikutnya nih. Amin. Untuk adik-adik di bawah-bawah kita nih. Iya. Kira-kira nih aku penasaran lagi sih Kak, maksudnya ada nggak sih Kak tips and trick gitu buat kita mahasiswa biar kita tuh bisa mengulik keterampilan kita, terlebih lagi di PDWMW. Sebenarnya nggak harus di PDWMW sih, cuman buat mengulik keterampilan tuh kan bukan hal yang bisa sehari 2 hari aku dapat keterampilanku gitu kan, nggak mungkin kan Kak. Dari Kakak adakah tips and tricknya gitu? Tips and trick. Apa ya? Kalau kemarin kan kita nunggu lomba, nunggu ada event kayak event P2MW perdanaan, baru kita muncul ide atau cari tim. Nah, karena kalau misalkan kita nggak ikut himpunan atau organisasi kan pasti kayak kalau sudah mahasiswa itu kayak gabut banget kan. Nah, jadi harus cari kesibukan yang lain. Kesibukannya kayak daftar yang lain, daftar pendanaan, pasti banyak lomba kan, karena yang dicari itu sekarang kan apa sih kalau kita lolos SK2PM. Nah, itu yang penting, paling penting banget. Sekali ikut lomba P2MW langsung terpenuhi SK2PM. Wow, 1.500. Tapi harus lolos ke MI. Cabang nasional kan. Ya, tapi kalau misalkan baru lolos di pendanaan aja itu baru setengahnya. Jadi harus lolos KMI lagi. Jadi langsung dapat double sertifikat. Belum lagi kalau misalkan kita juara 1. Juara 1 jadi 3 sertifikat. Baru terus kita ikut lagi di eventnya 4 sertifikat. Waduh. Dalam 1 event lomba itu. Jadi kayak banyak banget, langsung selesai itu SK2PM. Iya, bisa berdua orang. Bisa gitu. sih. Motivasinya itu karena syarat lolusnya kan SK2PM terpenuhi. Kalau tips and trick sebenarnya lebih ke hoki. Lebih ke hoki. Hokinya ya, karena dari tim yang solid, yang tadi itu kayak kita satu tujuan. Yang kayak sebelumnya kan dari tim-tim yang lain pasti ada yang tentang TMM, ada yang bukan TMM, kayak kita jualan atau jual makanan minuman budidaya. Kalau misalnya kita punya lahan nggak terpakai nih, kayak punya orang tua lahan nggak terpakai, terus kita manfaatkan buat budidaya ikan kah, atau budidaya tanaman, atau di sekitar rumah kita banyak sampah, kita bisa manfaatkan itu, bisa dibikin kayak kemarin kita punya kebun, misalnya punya kebun, terus gue punya kebun sawit, biasanya di Kalimantan nih banyak kebun sawit, terus dari TKKS-nya kan banyak tuh, jadi kita manfaatkan bisa jadi arang. Salah satunya. Jadi itu kan bisa manufaktur juga, proses permesinan. Banyak dari budidaya atau bisnis digital yang suka ngedit atau suka editing, nah bisa juga itu masuk di bisnis digital. Jadi tergantung dari hobi. Kalau kita hobi di sini, pengen di sini, terus ada teman kita yang sejalan dan sejalin satu tujuan, bisa dijadikan satu tim. Sejalin itu jadi ritme loh itu. Berarti kalau dari Kakak selain dari hoki itu relasi. Kita jalanin hobi, mencoba sih jatuhnya ya Kak, mencoba segala hal. I see, keren sih, jujur. Aplaus banget ya. Mungkin inilah kita aplaus besar lah buat narasumber kali ini. Terlalu keren, hebat, bersinar bintang. Aduh, berlebihan itu. Biasanya. Kita sama-sama belajar. Aduh. Nampaknya perasaan mahkotanya masih di DC Cakung tapi King sudah di sini. Iya. Tapi kan nanti kan ada di tahun selanjutnya kalian ini kan yang harus, karena TMM dari 2021 nggak pernah
nggak pernah bolong ikut P2M pasti pernah terdanai terus. Jadi kita sebagai TMM nih yang baru masuk atau kayak masih semester awal ya harus karena TMM dari dulu nggak pernah absen. Itulah Nggak pernah absen P2M. Jadi kita harus ngejalanin yang sudah jalan sebelumnya, kayak lomba-lomba yang sudah saya jalan sebelumnya karena di ITK yang terkenal P2M itu TMM. Wah. Karena kita selanjutnya semantap itu sih. Lolos terus kan. Karena TMM itu tahun-tahun sebelumnya 1 tahun yang lolos itu 3 tim dari TMM, 3 tim. Jadi TMM ini terkenal di ITK karena P2MB. Keren sih. Next tahun depan ya. Harus sih, wajib sih. Ada sih. Jadikan proker sebenarnya. Bisa sih. Tapi sedih sih jujur. Kenapa tuh Jalva? Nanti kita sudah di penghujung acara nih. Waduh. Aduh, kayak nggak rela kita sih berpisah dengan narasumber yang keren ini. Aduh. Bener banget sih sedih. Tapi berterima kasih banyak sih karena Karya sudah bersedia ke sini terus sharing-sharing bareng kita. Ini berguna juga sih buat kita mahasiswa TMM. Terus mungkin siswa-siswa di rumah juga nanti pas nonton, ternyata TMM ITK keren banget ya ikut lomba ini tuh. Masuklah dia ke TMM ya kan. Dia tarik lah buat TMM. Benar. Nah, mungkin sebelum penutupan, mungkin dari kakak adalah kesan dan pesan buat mahasiswa yang mau untuk memulai tapi takut untuk memulai hal baru. Mungkin bisa kak? Pesan dan kesan. Sebenarnya kalau misalnya kita gak mampu di akademik, carilah kegiatan yang punya nilai jual. Kayak misalkan kita wirausaha atau kegiatan yang lain, ikut organisasi. Kalau misalnya kita nggak bisa di salah satu itu ya harus. Jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, cuman kuliah aja karena saat kita lulus itu SK2PM. Iya. Jadi motivasinya itu SK2PM sebenarnya. Kalau trik pesan ya. Kasihkan nih pesannya. Bingung sih. Inhale, exhale. Jalanin aja sebenarnya. Kalau misalkan ada lomba atau event ya kita ikut karena untuk memajukan TMM biar bisa akreditasi itu lebih tinggi, lebih dikenal. Karena kita masuk di TMM itu pengen berprestasi, pengen dikenal, pengen punya banyak teman, relasi juga. Sama bukan cuma di akademik. Kalau akademik itu kan kewajiban nih dari sunah-sunahnya kan. Dari yang lain kayak ikut organisasi, ikut lomba. Biasanya kan kalau lomba itu kan kayak cuman di 1 hari. Tapi kalau P2M ini 1 semester. Nah, panjang berarti kan? Panjang. Jadi kayak seru banget nih. Seru banget. Jadi makanya pengen ikut lagi di tahun berikutnya. Keren. Semoga benar-benar bisa jadi insight lah buat kita semua ya. Mungkin cukup sekian episode skuter atau saatnya kita kulik keterampilan. Sekali lagi terima kasih kepada Karya karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Dan terima kasih banyak kak, dan terima kasih buat penonton yang sudah menonton podcast pada kali ini. Dan aku Aditya dari TMM, mahasiswa TMM angkatan 2024. Dan aku Zalfa dari mahasiswa TMM angkatan 2024. Kita pamit undur diri. See you di next episode. Dadah.